Selamat pagi, selamat bertemu lagi kembali dalam mata pelajaran ekonomi yang Bapak sampaikan. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kita tetap bersyukur dengan kondisi saat ini, cuaca baik, cerah, bersahabat. Ya, menganalisis masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, ini adalah peta konsep atau sebagai acuan yang akan Bapak sampaikan. Nah, dalam pelajaran ini ada masalah ekonomi, ya, ada masalah klasik, ada masalah modern. Kalau klasik ini terdiri dari masalah produksi, distribusi, konsumsi. Nah, sedangkan modern terdiri dari masalahnya barang apa yang akan diproduksi, bagaimana produksi dilakukan, siapa yang memproduksi, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Dipikirkan juga di sini. Nah, sedangkan pelaku ekonomi itu ada 4. Pertama, perusahaan, kedua, konsumen, ketiga, pemerintah, yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, ini yang akan Bapak sampaikan sama kalian. Oke, kita lanjut pokok permasalahan ekonomi. Pokok permasalahan masalah ekonomi yaitu masalah klasik tadi dan modern. Ya, terus masalah kesempatan kerja. Nah, yang klasik. Teori ini berdasarkan pemikiran ahli ekonomi namanya Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill yang mendominasi pemikiran ekonomi sampai tahun 1870-an. Teori ekonomi klasik melihat pentingnya masalah ekonomi sebagai kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kesejahteraan atau kemakmuran. Dalam kesatuan proses itu, para pendukung ekonomi klasik amat menekankan kekuatan pasar, sehingga menolak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Ya, jadi mereka mereka menekankan kekuatan pasar yang menentukan, bukan campur tangan pemerintah. Masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Pemecahan masalah ini adalah dengan melakukan apapun yang dianggap perlu agar kemakmuran tersebut dapat dicapai. Yang disebut dengan kemakmuran di sini yaitu suatu di mana barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia. Nah, permasalahan ekonomi klasik. Yang pertama masalah produksi, kedua distribusi, ketiga konsumsi. Ini adalah bapak ekonomi kita, David Ricardo. Dia dikenal dengan tokoh ekonomi klasik. Nah, masalah produksi. Masalah produksi adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak atau melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalah distribusi. Distribusi berarti bagaimana supaya barang itu sampai di tempat tujuan. Setelah benda pemuas kebutuhan selesai diproduksi, masalah yang harus dipikirkan adalah bagaimana supaya benda-benda tersebut, barang itu bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Terus yang kedua, sistem distribusi klasik melalui transaksi langsung antara produsen dengan konsumen atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar. Bagaimana sistem distribusinya supaya barang itu sampai di tangan konsumen. Yang berikutnya masalah konsumsi. Masalah konsumsi menyangkut permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Terus barang yang diproduksi haruslah merupakan barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Pokok permasalahan ekonomi modern. Pokok permasalahan ekonomi modern terangkum dalam 2 kata kunci, kelangkaan dan pilihan. Yang pertama menjadi penyebab kedua sehingga muncul 4 pertanyaan mendasar tentang what, how, who, dan for whom tersebut. Walaupun masyarakat menghadapi pernyataan sama, namun cara mengatasinya berbeda-beda. Inilah yang melahirkan sejumlah sistem ekonomi. Pertama, what, apa? Barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan dalam jumlah berapa harus ditentukan supaya jangan salah sasar. Ya, yang jelas kebutuhan anak beda dengan orang tua. Jadi artinya di sinilah yang memproduksi harus tahu apa yang harus diproduksi.
Berikutnya, di antara sekian banyak barang dan jasa, manakah yang harus dipilih untuk diproduksi? Ya. Keputusan produksi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan, namun juga untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, dalam produksi ini berarti supaya tidak rugi, artinya harus pas yang diproduksi itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang berikutnya bagaimana, how atau bagaimana. Dengan cara bagaimana proses produksi dilakukan. Maksudnya adalah siapa yang akan melaksanakan, menggunakan sumber daya apa saja, dengan teknologi apa saja, terus seberapa besar skala produksinya. Sebelum tindakan produksi dilakukan, tindakan yang terbaik adalah melakukan riset terlebih dahulu, kemudian membuat perencanaan atau planning. Jadi sebelum produk itu diciptakan, diproses atau diproduksi, berarti planningnya harus ada. Seperti tadi, kira-kira apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa barang itu diproduksi. Faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa faktor. Pertama, pilihan kombinasi sumber daya yang dilakukan yaitu sumber daya manusia, alam, dan modal. Perencanaan proses produksi untuk mendapat keuntungan maksimum dengan biaya minimum. Yang ketiga, penentuan teknologi yang akan digunakan. Pertimbangan-pertimbangan faktor eksternal seperti harga perekonomian nasional dan internasional, tingkat suku bunga, biaya produksi, inflasi, kurs valuta asing, dan sebagainya. Ya, siapa pelakunya atau who? Banyak pilihan yang bisa melakukan produksi yaitu pemerintah, swasta maupun koperasi. Pertimbangan mengenai pelaku produksi merupakan hal yang penting karena setiap pihak memiliki kelebihan tertentu yang mungkin mampu melakukan produksi lebih baik. Nah, ini untuk siapa? Untuk siapa barang itu? Form, barang dan jasa yang dihasilkan itu. Siapa yang harus menikmati dan memperoleh manfaat dari barang dan jasa tersebut? Bagaimana seluruh produksi didistribusikan kepada anggota masyarakat? Apakah suatu produk ditujukan untuk masyarakat secara umum atau untuk segmen pasar tertentu? Lanjut, pokok permasalahan ekonomi dan kesempatan kerja. Kita telah mempelajari bahwa kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Karena itu, manusia melakukan pilihan dan pengorbanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam kaitan dengan pilihan itu, kita kemudian mempelajari pokok masalah ekonomi. Lalu apa kaitannya antara masalah ekonomi dengan kesempatan kerja? Mari kita lihat keputusan suatu negara. Misalnya negara A memutuskan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyatnya akan komputer. Maka pemerintah berniat untuk membangun pabrik komputer di kota A. Dengan demikian, pemerintah akan memerlukan banyak pekerja untuk pabrik tersebut. Jika pemerintah memutuskan untuk mengimpor komputer dari negara lain, maka tidak akan ada pertambahan lapangan kerja. Berarti kesempatan kerja akan hilang. Nah, jadi ini adalah usaha yang dilakukan pemerintah. Kira-kira untuk mendatangkan komputer tadi, katanya apakah kita mengimpor atau kita membuat perusahaan sendiri atau pabrik sendiri supaya diciptakan. Maksud pemerintah, kalau di Indonesia diproses otomatis dia mendatangkan pemasukan bagi masyarakat yang bekerja di sana menjadi sumber penghasilan. Tapi kalau semuanya komputer itu diimpor, otomatis tidak ada di sana tenaga kerja yang dipakai, tidak ada kesempatan kerja yang di sana. Nah, itu mengenai yang masalah pokok masalah ekonomi ya. Yang berikutnya pelaku ekonomi dan arus. Nah, semua kegiatan dalam perekonomian memiliki pelaku ekonomi. Tanpa pelaku ekonomi, kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi tidak bisa. Pelaku ekonomi dibedakan menjadi 4 kelompok. Rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, pemerintah, dan masyarakat ekonomi luar negeri. Ini adalah para pelaku ekonomi. Kalau ini tidak ada, berarti ekonomi tidak berjalan. Yang pertama, rumah tangga produksi atau perusahaan. Rumah tangga produksi disebut juga perusahaan atau produsen penghasil. Perusahaan adalah kelompok anggota masyarakat yang tugasnya memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya perusahaan yang ada di Panggalan Bun, misalnya PT Korindo.
Dia menghasilkan berbagai jenis plywood yang diekspor, bahkan yang ada di rata-rata diekspor, tapi ada juga akhirannya sebagian jadi dijual di lokal domestik ya. Yang berikutnya adalah peranan rumah tangga produksi. Ya, produsen sebagai rumah tangga produksi menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga konsumsi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengguna faktor produksi agar mampu menghasilkan barang dan jasa, perusahaan memerlukan berbagai faktor produksi berupa sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan keahlian. Jadi perusahaan ini tidak bisa berjalan kalau ini tidak ada. Sumber daya alam tidak ada, modal tidak ada, dan tenaga kerja atau manusia yang bekerja yang punya keahlian di sana. Oke. Agen pembangunan. Agen berarti perantara atau pembantu. Sebagai agen pembangunan artinya rumah tangga produksi membantu pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, seperti membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, mensejahterakan karyawan, dan sebagainya. Itu adalah agen pembangunan. Jadi perusahaan merupakan agen pembangunan. Yang berikutnya adalah pelaku rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi disebut juga dengan konsumen atau kita, ya, masyarakat. Konsumen adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Rumah tangga konsumsi membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Apa peranan rumah tangga konsumsi? Peranannya, sebagai konsumen, rumah tangga konsumsi berperan mengkonsumsi, menghabiskan, memakai barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang berikutnya, pemasok atau pemilik faktor produksi. Rumah tangga konsumsi juga pemilik atau pemasok faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kalau tidak ada tenaga kerja dalam perusahaan, otomatis perusahaan juga tidak bisa berjalan. Ya. Oke, faktor produksi yang ditawarkan pada perusahaan, apakah itu? Ya, tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian atau skill. Nah, ini adalah yang ditawarkan kepada perusahaan. Sebagai pemasok, rumah tangga konsumsi berhak menerima imbalan. Iya, setelah kita bekerja di perusahaan, otomatis kita akan mendapatkan, misalnya, sewa tanah, ya, bagi yang menyediakan tanahnya. Kita punya tanah, kita kasih disewakan, akhirnya kita dapat bagian upah dan gaji, ya, bagi yang menjadi tenaga kerja di perusahaan. Bunga dan modal, bagi yang memberikan modal. Ya, laba bagi yang menyerahkan keahliannya. Nah, rumah tangga negara atau pemerintah, ini pelaku ekonomi yang ketiga. Tidak ada perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan pemerintahnya. Sedikit banyak pemerintah berperan dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah juga merupakan pelaku ekonomi. Salah satu di Indonesia, peran pemerintah sangat berarti. Kenapa? Karena pemerintah campur tangan dalam perekonomian. Ya, salah satu contohnya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya, ada dalam pasal 33. Oke, kita lanjutkan dulu. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Satu, sebagai pengatur. Satu, sebagai pengatur. Ya, pemerintah harus mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan dan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak. Yang pengatur. Yang kedua, pemerintah sebagai konsumen juga. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa, antara lain peralatan kantor pada instansi yang diperlukan. Yang ketiga, pemerintah bisa juga sebagai produsen. Pemerintah juga bertindak sebagai produsen dengan menjalankan berbagai perusahaan milik negara, khususnya produksi barang dan jasa yang vital bagi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat, seperti perusahaan air minum, listrik, tambang minyak, beberapa bank, dan sebagainya. Ini adalah perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah. Nah, yang keempat, pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat ekonomi luar negeri. Jadi, masyarakat di luar negeri termasuk pelaku juga. Berbagai kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri. Kerjasama tersebut tidak hanya berupa perdagangan, namun juga dapat berbentuk pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pinjaman, dan bantuan. Masyarakat ekonomi luar negeri pada dasarnya merupakan pelaku ekonomi yang berhubungan
dengan transaksi luar negeri seperti ekspor impor barang dan jasa. Jadi kita bisa mengimpor dari luar negeri, bisa juga mengekspor barang ke luar negeri. Bentuk hubungan antara suatu perekonomian dengan masyarakat luar negeri sebagai berikut. Perdagangan. Perdagangan luar negeri dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Berbagai produk dalam negeri yang dibutuhkan oleh negara lain apabila diekspor akan mendatangkan keuntungan berupa devisa. Ya. Pertukaran tenaga kerja. Suatu negara yang mempunyai kelebihan tenaga kerja dapat mengirimkan ke negara lain yang membutuhkan. Penanaman modal. Masyarakat suatu negara juga dapat menanamkan modalnya di negara lain untuk mengelola usaha. Pinjaman. Pinjaman luar negeri sangat berguna untuk secara cepat mengatasi masalah perekonomian dalam negeri yang sudah mendesak. Bantuan. Berbeda dengan pinjaman yang berarti hutang dan harus dikembalikan. Semua negara sewaktu-waktu membutuhkan bantuan dari luar negeri. Jadi bantuan katanya beda dengan pinjaman. Kalau bantuan tidak perlu dikembalikan. Sedangkan pinjaman harus dikembalikan. Nah, itu adalah pelaku ekonomi, ya. Pelaku ekonomi tadi. Nah, saya lanjutkan lagi. Setelah pelaku ekonomi, kita masuk ke sistem ekonomi. Ya. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah terdapat pada masyarakat yang mempunyai cara hidup yang juga tradisional. Masyarakat terpencil atau terisolasi yang tidak mempunyai peradaban atau taraf hidup yang tinggi dan belum mengenal teknologi. Masyarakat yang bersangkutan memproduksi sendiri barang-barang yang mereka butuhkan dengan cara sederhana. Ya, kalau dibilang tradisional zaman dulu itu berarti tidak memikirkan keuntungan, yang penting makan, tidur, atau habis makanan pindah tempat, nomaden, ya, cari makanan habis pindah tempat, seperti itu. Tapi kalau sekarang bukan seperti itu. Cuma di sini tradisional maksudnya tidak begitu memikirkan untuk taraf ke depan, ya. Bagaimana masyarakat tradisional memecahkan masalah ekonominya? Ya, memanfaatkan sumber daya alam, produk sendiri dan digunakan sendiri. Sisi positif dan negatif dari sistem ekonomi tradisional. Sisi positifnya, tidak terjadi persaingan karena semua dilakukan berdasarkan kebiasaan. Anggota masyarakat tidak terbebani target tertentu karena kegiatan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tidak ada persaingan di sini, ya. Yang penting makan. Nah, gitu. Sisi negatif, masyarakat berbuat hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang berikutnya, tidak bertujuan mencari keuntungan sehingga tidak ada motivasi untuk menciptakan sebuah kemajuan. Menganggap tabu terjadi perubahan sehingga sulit untuk berkembang. Tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya. Ini adalah sisi positif negatif dari sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau government planned economy. Sistem ekonomi terpusat merupakan suatu sistem di mana pemerintah memiliki kendali yang ketat dalam menentukan kepemilikan bisnis, laba, dan alokasi sumber daya mencapai tujuan yang telah ditentukan pemerintah. Semua faktor produksi adalah milik pemerintah sehingga hak individu tidak diakui. Bagaimana sistem ekonomi terpusat memecahkan masalah ekonominya? Ya, sumber daya alam, produksi milik pemerintah, produksi distribusi ke rakyat. Sisi positif negatif sistem ekonomi terpusat. Positifnya, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, ya, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar, pemerintah bisa ikut campur dalam hal pembentukan harga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan yang merata, jarang terjadi krisis ekonomi. Sisi negatif, mematikan inisiatif individu untuk maju, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki kekayaan dan sumber daya ekonomi. Nah, salah satu contohnya ini, ya, terpimpin ini, sistem ekonomi komando atau komunis, ya. Nah, berikutnya, sistem ekonomi pasar atau market system, price system, ya, harga yang menentukan pasar.
Pada sistem ekonomi ini, segala sesuatu ditentukan kondisi pasar. Ya, pengaturan dan pengambilan keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi dapat dilakukan oleh semua orang dengan sebebas-bebasnya, karena semua berdasarkan mekanisme pasar, yaitu hubungan antara permintaan, demand, dan penawaran supply. Setiap orang bebas berusaha, berdagang, dan mempunyai hak milik. Ya, ini salah satu contoh sistem ekonomi liberal yang dimiliki oleh negara tetangga Amerika Serikat. Bagaimana sistem ekonomi pasar memecahkan masalahnya? Yaitu sumber daya pemerintah menyerahkan ke swasta, terus diatur oleh mekanisme pasar. Sisi positif negatif dari ekonomi pasar. Sisi positif, inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi dapat ditumbuh kembangkan. Kedua, setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Ketiga, muncul barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasaran. Akhirnya berlomba-lomba untuk menciptakan karya. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan didasarkan atas motif ekonomi. Itu adalah sisi positif. Sedangkan sisi negatif, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Ya, artinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang berkreasi makin dapat penghargaan, yang tidak berkreasi tetap diam. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi atau pemilik modal mengeksploitasi golongan pekerja sehingga ia akan semakin kaya. Sebagai akibatnya, orang yang kaya semakin kaya dan miskin makin miskin. Monopoli yang dilakukan perusahaan dapat merugikan masyarakat. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena pengerahan sumber daya oleh individu sering salah. Ini ada sisi negatif dari sistem ekonomi pasar. Yang berikutnya adalah sistem ekonomi campuran. Mixed economy system. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang memadukan antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar. Pemerintah dan swasta mempunyai peranan yang berimbang dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal moneter, membantu dan menguasai kegiatan sektor swasta, dan sebagainya. Jadi di sini ada peran pemerintah dan ada swasta. Bagaimana sistem ekonomi campuran memecahkan permasalahan ekonominya? Ya, caranya adalah pemerintah mengurus yang industri vital, sedangkan swasta industri lainnya. Ya, ini ada perbandingan sistem ekonomi tradisional, terpusat, pasar, campuran. Terpusat ini sama dengan terpimpin atau komando, pasar ini liberal, ya. Campuran ini adalah campuran antara komando dengan liberal. Ya. Kepemilikan sumber daya individu, ya tradisional. Kalau terpusat pemerintah, kalau pasar swasta. Kalau campuran pemerintah dan swasta. Harga di tradisional belum ada perdagangan. Terpusat pemerintah mengatur, kalau pasar mekanisme pasar. Sedangkan di campuran pemerintah bisa mengintervensi. Persaingan tradisional tidak ada persaingan. Terpusat tidak tertutup, tidak bisa karena diatur pemerintah. Pasar terbuka bebas. Yang campuran terbuka bagi industri swasta. Yang kepemilikan individu tradisional tidak ada, terpusat tidak ada, sangat kecil karena dikuasai pemerintah. Pasar ada, campuran ada. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya di antara ini. Sebenarnya kalau sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila. Cuma kalau melihat dari tabel ini, posisi kita ada di sini. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia ini kan pemerintah, tidak sepenuhnya dikasih kepada swasta. Oke. Ini kok sebentar. Nah, sepertinya sistem ekonomi ya, itu adalah sistem ekonomi. Nah, itulah yang Bapak sampaikan tentang sistem ekonomi ya. Nah, untuk pelaku ekonomi, kalau pelaku ekonomi tadi ada 4,
ya, masyarakat bukan masyarakat, konsumsi, produksi atau perusahaan, terus pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, mungkin kalian ada yang mau bertanya, Bapak siap menunggu seputar yang Bapak sampaikan tadi tentang materi kita pada pagi hari ini. Saya kembali ke atas. Nah, ini adalah materinya tadi. Ya, pelaku ekonomi tadi ada 4. Ya, ini perusahaan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Sedangkan masalah ekonomi klasik dan modern. Kalau klasik, masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan masalah modern, yaitu barang apa yang diproduksi, bagaimana produksi dilakukan, siapa pelaku produksi, dan untuk siapa. Nah, karena ini akan terjadi sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itulah yang mengakibatkan permasalahan ini, permasalahan yang ada ini bisa dipecahkan melalui sistem ekonomi yang ada. Ada tradisional, ada terpusat, ada pasar, dan sistem ekonomi campuran. Nah, Bapak sekarang akan masuk dulu ke pelaku ekonomi. Ya. Saya lihat dulu pelaku ekonomi di sini, pelaku ekonomi. Ya, pelaku ekonomi tadi ada 4. Nah, ini Bapak langsung ke diagramnya saja. Nah, ini pelaku ekonomi 2 sektor. Ya. Pelaku yang pertama adalah ini konsumsi, rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga. Yang kedua rumah tangga produsen atau perusahaan. Ini pelaku ekonomi dalam 2 sektor. Ya. Kalau di sini bisa dijelaskan, artinya perusahaan bisa bekerja melakukan usahanya di sini karena adanya faktor produksi, adanya tenaga kerja, ya, adanya sumber daya yang didapat dari ini masyarakat atau konsumen untuk mengolah, untuk bekerja di sini. Kemudian perusahaan akan menghasilkan barang. Barang itu akan dijual atau dipakai oleh konsumen. Nah, dengan demikian mereka juga akan membayar sejumlah uang, ya, kepada perusahaan, dan itulah menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan. Demikian sebaliknya, karena barang sudah dihasilkan, otomatis masyarakat atau konsumen akan membayar pada perusahaan. Nah, mereka sudah bekerja di perusahaan ini, otomatis mereka akan mendapatkan upah atau sewa. Nah, seperti itu. Itu yang 2 sektor. Nah, kalau 3 sektor, biar cepat. Kalau 3 sektor, ada tambahan pemerintah. Ya. Di sini rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen atau keluarga, ini adalah pemerintah. Apa peran pemerintah di sini? Ya, dia menerima dia menerima pajak dari perusahaan maupun dari konsumen. Ya. Nah, kalau 4 sektor, ini 4 sektornya: keluarga, konsumen, pemerintah, produsen, perusahaan, pemerintah. Yang 4 adalah masyarakat luar negeri. Artinya ada 4 di sini pelakunya. Jadi langsung dari perusahaan langsung ke masyarakat luar negeri bisa, atau dari pemerintah ke masyarakat luar negeri bisa, atau dari masyarakat konsumen ke sini juga bisa. Ini namanya 4 sektor. Ini adalah pelaku ekonomi sektor. Nah, pelaku ekonomi tadi ada 4. Nah, pertama masyarakat. Sebentar, siapa tahu di sini. Nah, konsumen. Nah, ini konsumen, ya. Yang kedua produsen, ya. Yang ketiga pemerintah. Ya, ini ada di sini perannya. Nah, nanti kamu baca di PowerPoint Bapak. Yang ketiga, terus yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Itu adalah pelaku ekonomi. Ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pagi hari ini. Itu adalah materi Bapak.
Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada tugas kalian sudah bisa mengerjakan seputar sistem ekonomi maupun pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4, ya. Sistem ekonomi yang di sini juga ada 4, tetapi sekarang sistem ekonomi sebenarnya ada lagi tambahan sistem ekonomi syariah, ya. Ada lagi. Jadi di PowerPoint Bapak ini tidak ditampilkan di sini. Jadi nanti kamu bisa baca di bukumu. Perkembangannya ada di buku yang Bapak kirim juga ada. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya mengakhiri sampai di sini. Mudah-mudahan materi Bapak kalian bisa pahami dengan baik, dan kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Bapak minta kalau ada tugas dikerjakan. Nah, itu adalah sebagai timbal balik nanti kamu akan mendapatkan nilai. Jadi saya sampaikan ini materi Bapak. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi.